Maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Wah, langsung tepuk tangan itu hadirin. Lanjutkan Banser. Secara empiris Anda benar. Wah, benar katanya. Secara dalil Anda benar. Mengapa Islah Bahrawi selalu dituduh liberal? Bukannya beliau aktif menghantarkan narasi tentang pentingnya menjaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di antara penonton Studi TV ada yang kontra, ada yang pro dengan narasi-narasi Islah Bahrawi. Beliau selalu tampil di berbagai media sosial, sering juga mengisi acara di berbagai tempat, seperti mengisi acara pengajian umum, berceramah di tengah-tengah masyarakat, mengisi kuliah umum, atau mengisi podcast, dan lain sebagainya. Beliau memang selalu diundang kemana-mana untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Apabila diperhatikan, argumentasi Islah Bahrawi lebih bernuansa akademik. Ambil sampel misalnya, ia selalu menarasikan untuk menyerang kelompok radikalis, ekstremis, jihadis, bahkan kelompok teroris. Dan sangatlah wajar beliau selalu menyuarakan kontra narasi dengan kelompok-kelompok yang barusan saya sebut. Pasalnya ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) yang kerjanya memang memberantas jaringan dan afiliasi kelompok radikal yang ingin merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini, Islah Bahrawi membahas terminologi radikalisme atau radikal secara definitif. Lalu, atas itu, kenapa radikalisme atau radikal selalu dikonotasikan dengan kelompok Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi? Nah, untuk lebih mengetahui penjelasan lengkapnya, marilah kita simak bersama-sama teman-teman penjelasan dari Islah Bahrawi. Berikut ini dia videonya. Radikal itu apa coba? Saya mau tanya. Apakah radikal ini kelompok separatis KKB Papua? Ataukah radikal ini adalah orang-orang yang kemudian yang biasa menyerang NU? Atau ada juga kadang-kadang Banser yang ikut memblokade ustadz-ustadz yang dianggap sangat kasar terhadap masyarakat. Kan sering ya Banser itu. Atau ustadz-ustadz yang memecah belah sehingga Banser kemudian melakukan membubarkan pengajian dari kelompok sebelah. Lah iya kan? Nah, artinya kita harus membahas tentang radikal ini secara ontologi dan juga secara epistemologi. Wah, filsafat jadinya ya. Tambah sulit ini bahasa. Tambah sulit. Ini soalnya bahasa filsafat. Tapi begini. Beliau konsen nih tentang radikalisme di bidang filsafat ya teman-teman. Pernah ada kata sepakat sampai hari ini. Bahkan negara tidak pernah menggunakan kata radikalisme dalam berbagai nomenklaturnya. Setiap undang-undang disebutnya ekstremisme dan terorisme. Undang-undang nomor 15 2003, Undang-undang nomor 9 2010, Undang-undang nomor 5 2018, Perpres nomor 7 2021. Tidak ada satupun yang menyebut radikalisme. Yang disebut adalah ekstremisme dan terorisme. Mengapa radikalisme tidak disebut? Karena secara definitif belum ada keputusan yang sama dari berbagai akademisi di dunia. Tapi Densus pakai apa sih definisinya? Nah, ini udah nyinggung-nyinggung Densus lah, Pak. Setidaknya ada saya di dalam, lalu Densus menggunakan definisi dari salah seorang ulama. Wah, ini landasan akademisnya disebutkan. Yang sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namanya luar biasa beliau. Sayyid Al-Azhari.
Dalam kitabnya yang bernama Al-Haqqul Mubin, dia menerangkan bahwa radikalisme itu adalah orang yang berupaya memecah belah masyarakat dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk melawan kepada negara yang ditinggalinya. Ini definisinya. Pas definisinya. Densus memakai ini. Nah, mengapa Banser kemudian tidak ditangkap oleh Densus ketika menghadang ulama-ulama Wahabi? Nah, ini saya terangkan di sini. Makanya kan menarik ya teman-teman. Wah, kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop penceramah-penceramah. Kalau kita mengacu ke definisinya Syekh Usama Said Al-Azhari, maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Wah, langsung tepuk tangan itu hadirin. Lanjutkan Banser. Secara empiris Anda benar. Wah, benar ya. Secara dalil Anda benar. Kanjeng Nabi juga pernah melakukan berbagai adagium-adagium penggunaan istilah munafik kepada orang yang melawan terhadap keputusan negara. Nabi pun juga pernah mengatakan munafik hatta kepada orang Islam maupun kepada orang Kristen maupun Yahudi. Yaitu siapa? Orang-orang yang menolak berperang bersama Nabi, lalu Nabi mengatakan mereka orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap keputusan bersama di dalam negara itu. Yaitu apa? Tidak patuh terhadap piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap harkat dan martabat seluruh umat manusia di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nih, Nabi pun frontal ketika ada orang yang berusaha mengkhianati negara Madinah. Bahan bacaannya itu luas di Salabahrawi Pak Kiai kepada Zulhuwaisirah. Karena dia menuduh Nabi tidak adil, lalu Nabi mengatakan, kalau saya tidak bisa kamu tuduh berbuat tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Lalu kata Nabi, kelak akan banyak kelompok-kelompok seperti ini yang akan muncul, yang hanya membaca ayat-ayat cukup sampai tenggorokannya saja, tenggorokan. Mereka akan terlepas seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ini Nabi ini. Nah, kelompok inilah kemudian yang menjadi prototipe, menjadi embrio radikal yang selalu berusaha merongrong negara. Kalau kemudian teman-teman NU melawan ini, soheh ini. Benar ya? Lawan Pak, demi konsolidasi masyarakat. Kalau kemudian kita meminta Pak polisi, ada ulama Wahabi misalnya, mau dakwah di sini, meminta Pak polisi untuk nyetop, nggak bisa. Nggak bisa. Ada undang-undangnya. Kita ini negara demokratis. Kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptive strike. Kita hanya preventif. FPI dibubarkan, iya organisasinya karena material. Tapi kalau orang-orangnya kemudian bergerak, apakah kemudian polisi bisa menghentikan? Nggak bisa. Kita tidak FPI-nya dibubarkan secara organisasi. Orang-orangnya mesti berkeliaran. Ke Singapura ditahan, nggak boleh masuk. Mereka punya undang-undang preemptive strike, namanya Internal Security Act. Amerika punya Homeland Security Act. Malaysia punya Internal Security Act yang dikeluarkan oleh Special Branch. Semua punya. Nah, kita kenapa tidak punya? Ya karena kita negara demokrasi. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah, ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis, Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama, mereka justru diharamkan. Saudi hari ini menangkap ulama-ulama yang menyuarakan khilafah. Menangkap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Semua ini. Dan Saudi hari ini betul-betul ingin melepaskan diri dari Wahabi Salafi. Dari Wahabi Salafi. Karena menurut Muhammad bin Salman padahal tempat kelahirannya dengan Frontline, ya bisa dilihat di YouTube. Kalau Saudi tetap menganut paham ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia 100 tahun ke depan. Nah, saya potong videonya ya teman-teman, sebetulnya panjang gitu. Kalau kita perhatikan
narasi yang barusan kita simak itu memang kita lupa waktu, selalu mengikuti sampai akhir. Saya potong saja. Nah, dari penjelasan yang barusan kita simak, teman-teman Studi TV, kalau pernyataan dan narasi Islah Bahrawi demikian, mengapa Islah Bahrawi selalu dituduh liberal? Bukannya beliau aktif menghantarkan narasi tentang pentingnya menjaga NKRI, dan mungkin juga di antara aktivis yang garda depan menghadang perongrong keutuhan bangsa, konsolidasi di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau narasi ini tidak ada, maka mungkin saja orang-orang yang ingin merongrong keutuhan NKRI akan dengan mudah berselancar itu. Nah, penjelasan yang barusan kita simak Islah Bahrawi sangat mengapresiasi kepada Bansar Barisan Ansor Serbaguna yang gerak cepat kepada sebagian kelompok yang terindikasi ceramah-ceramahnya bikin gaduh dan bernuansa adu domba. Saya tidak perlu sebut ya, hanya kelompok sebelah itu yang kemudian selalu di stop pengajiannya, dibubarkan pengajiannya karena terindikasi mengadu domba dan bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat, sehingga soliditas dan solidaritas di antara masyarakat yang awalnya utuh setelah mendengar ceramah yang terindikasi mengadu domba atau bikin gaduh itu, yang akhirnya nanti akan pecah. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya tampilkan video dari Islah Bahrawi. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.